بهم فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam majlis Alamul Jin bersama kitab Silsilah fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Dr. Omar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam silsilah yang ketiga, Alamul Jin Wasyayatin, dunia jin dan syaitan, atau biasa orang mengatakan dunia lain. Kita masih dalam fasal yang kedua, yakni takliful jin, beban syariat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa jin. Dan kita masih pada poin pembahasan yang kelima, fasal kedua, poin pembahasan yang kelima, yakni da'watuhum al-insa ilal khair wa syahadatuhum lil ilmi wa syahadatuhum lil muslimi wa maratibuhum fis salahi wal fasad. Seruan bangsa jin kepada bangsa manusia untuk melakukan kebaikan, dan kesaksian bangsa jin terhadap seorang muslim, dan juga tingkatan-tingkatan bangsa jin dalam kesalehan mereka dan di dalam kefasikan mereka. Pada pertemuan yang telah lalu, kalau tidak salah, kita sudah sampai pada kisah Umar bin Al-Khattab, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang. Penulis mengatakan wasayatil hadis, itu kurang lebih betul, ya? Ya. Beda. Halaman 67. Yang kitabnya sama dengan punya saya. Yang fotokopi kitab saya tentunya halamannya sama, nggak mungkin beda. Halaman 67, paragraf kedua. Wasayatil hadisul ladzi yukhbiru bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi anna qarinahu minal jinni aslama fala ya'muruhu illa bi khair. Dan akan datang sebuah hadis yang mana Rasulullah di dalam hadis tersebut menginformasikan bahwa sesungguhnya qarinnya Rasulullah, nanti akan dibahas dalam sebuah hadis disebutkan bahwa likulli bashar qarin, setiap manusia punya qarin. Nah, semua manusia punya qarin. Qarinnya ada dua. Qarin yang pertama adalah qarin dari bangsa malaikah, qarin yang kedua adalah qarin minasyayatin atau minal jin. Jadi antum pergi kemanapun, walaupun sendiri, antum ada temannya, ya kan? Cuman nggak kelihatan temannya. Ada teman yang baik dan selalu mengajak kepada kebaikan, itulah qarin dari bangsa malaikat. Yang kedua adalah qarin yang relatif, bisa berubah-ubah. Qarin yang kedua itu dari bangsa jin, bisa dia menjadi baik, bisa menjadi buruk, tergantung. Ya. Di sini dikatakan akan datang satu hadis yang di dalam hadis itu Rasulullah SAW menginformasikan bahwa qarin beliau dari bangsa jin itu masuk Islam. Ya, walaupun nanti ada khilaf tentang hadisnya, karena teks hadisnya diperselisihkan tentang satu kata aslama atau aslamu, gitu ya. Nanti hadisnya di bagian belakang. Ya, saya ulangi, kata beliau akan datang satu hadis yang dalam hadis itu Rasulullah menginformasikan bahwa qarin beliau dari bangsa jin itu masuk Islam. Fala ya'muruhu illa bi khair, sehingga tidaklah mengajak Rasulullah, memerintahkan Rasulullah kecuali untuk melakukan kebaikan. Sehingga qarinnya Rasulullah dua-duanya baik. Qarin dari malaikat jelas baik. Yang kedua, qarin dari bangsa jin juga sudah menjadi baik karena aslama, sudah masuk Islam. Ya. Waqad qala Abu Sa'id Al-Khudri,
li Abi Sa'sa'ah, dan sungguh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah berkata kepada Abu Sa'sa'ah. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabiyun jalil, berkata kepada Abu Sa'sa'ah, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Saya lihat Anda menyukai kambing dan lembah-lembah. Artinya senang menggembalakan kambing di lembah-lembah. Ini hobinya Abu Sa'sa'ah. Maka kata Abu Sa'id, fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik, maka jika Anda sedang berada di tengah-tengah kambing-kambing Anda atau di tengah-tengah lembah Anda, fa adzanta bis shalah, kemudian Anda mengumandangkan azan untuk salat, farfa' sautaka bin nida'i, maka keraskanlah suara Anda di dalam mengumandangkan azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun, karena sesungguhnya tidaklah mendengarkan sampainya suara seorang muadzin, baik itu bangsa jin ataupun bangsa manusia, wala syai'un, dan tidak pula makhluk yang lain mendengarkan suara azan tersebut, illa syahida lahu yaumil qiyamah, melainkan pasti akan bersaksi, menjadi saksi bagi si muadzin tersebut nanti di hari kiamat. Makanya kalau azan itu, terutama yang sudah diangkat secara resmi menjadi muadzin, jangan malas azan. Kadang-kadang di luar sudah azan setengah jam yang lalu, sini belum azan. Ya, mana muadzin ini? Keutamaan azan luar biasa. Ya, seluruh makhluk yang dengar nanti jadi saksi dari kiamat. Ya, bangsa jin, bangsa manusia yang dengar berapa ratus manusia, jin berapa ribu jin, binatang, semut, jangkrik, belalang, mungkin dengar mereka kan, kambing, sapi, dengar semua mereka. Ya, nanti semuanya jadi saksi di hari kiamat. Gitu muadzinnya masih malas-malasan. Ya. Jadi mestinya berebut untuk adzan ya. Cuman jangan rebutan, nanti repot. Tidak berhak menjadi muadzin kecuali yang diangkat secara resmi menjadi seorang muadzin. Yang mengangkat adalah pengurus masjid gitu ya. Seperti imamah, masalah imam, muadzin itu kalau sudah ditentukan ya kita harus sabar menunggu. Cuman mereka berdua antara imam dan muadzin harus diingatkan karena mereka juga manusia. Ya. Sebenarnya ada adab-adab di dalam masalah itu berkaitan dengan masalah imamah fil masjid, ada fikih yang khusus membahas masalah itu. Jadi imam masjid itu sebenarnya wajib untuk ditaati oleh makmum yang di masjid itu, dan makmum harus sabar menunggu. Ya, misalkan kadang-kadang kan kita nggak sabar nunggu tuh, mana imamnya nggak datang-datang, ya, ustadznya yang lain didorong-dorong suruh maju, keliru itu. Sabar dulu lah, imamnya nggak datang-datang, datang ke rumahnya cek gitu kan. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah yang masih hidup sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi tidak ada yang berani maju. Abu Bakar disuruh maju nggak berani. Sahabat senior tidak ada yang berani maju karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak berhak selagi imam masih ada, kecuali sang imam itu mengamanahkan kepada badal-badalnya, kalau dalam sekian menit saya tidak hadir silahkan gantikan. Berlaku nggak di sini? Nah, nggak berlaku kan? Para santri ini tanggung jawab, terutama yang diangkat jadi muadzin. Tanggung jawab antum ya, para muadzin. Jadi kalau imamnya nggak datang-datang, kalau perlu antum buat kesepakatan dengan Pak Imam, Ustadz Imam. Ustadz kira-kira berapa menit kita menunggu antum kan gitu kan? Ya, jadi jangan ini dorong-dorongan gitu kan? Ini ustadznya nggak tahu menau didorong-dorong ke depan gitu. Ya. Ustadznya juga nggak siap jadi imam karena apa? Hafalannya mungkin belum rojaah gitu kan. Terutama sholat subuh, ya kan? Makanya biasanya memperlambat diri supaya tidak didorong jadi imam. Padahal memang bangunnya kesiangan. Allahu a'lam bishawab. Ya, kata Rasulullah SAW, kata siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, tidaklah mendengarkan sampainya suara seorang muadzin baik bangsa jin ataupun bangsa manusia, dan tidak pula makhluk yang lain, melainkan mereka akan menjadi saksi bagi muadzin itu di hari kiamat.
Ini subhanallah keutamaan azan. Di sini dijelaskan dalam perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu jinnun, ya, termasuk jin. Berarti kita azan, jin pun mendengar. Ya. Berarti jin termasuk nanti yang akan menjadi saksi bagi manusia di hari kiamat. Ya. Jadi yang jadi saksi subhanallah di antara jin. Antum yang azan, nanti saksi antum yang bersaksi di hadapan Allah akan suara azan antum, itu di antaranya bangsa jin. Subhanallah. Qala Abu Sa'id berkata, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad akhbara, sungguh beliau telah memberikan informasi, annal jinna, sesungguhnya bangsa jin, yashhaduna yaumal qiyamati, sesungguhnya bangsa jin mereka akan menjadi saksi di hari kiamat. Bagi siapa? Liman yasma'una sauta adani, yaitu bagi orang yang mereka dengar suara azannya. Berapa banyak ini bangsa jin di sekitar kita nggak kelihatan kan? Mungkin ada di dekat antum barangkali. Ya, bahkan dalam sebuah asar disebutkan mereka hadir di majelis ilm. Ya, mereka juga bersama kaum muslimin di masjid. Jadi di sini mungkin banyak, nggak kelihatan. Kalau kelihatan antum kabur kali. Wahum fis salati wal fasadi maratibu. Mereka bangsa jin, kesolehan dan kedurhakaan mereka bertingkat-tingkat. Bangsa jin itu ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang ahli maksiat. Kesolehan mereka bertingkat-tingkat sebagaimana manusia. Kemudian tingkat kedurhakaannya kepada Allah juga bertingkat-tingkat. Faminhum al-kamil fil istiqamati, maka ada di antara bangsa jin itu yang sempurna istiqomahnya. Ya. Wat thayyibati wa amalil khair, sempurna keistiqomahannya dan sempurna kebaikannya, sempurna amalan kebaikannya. Subhanallah. Wa minhum man huwa duna dzalik, dan ada di antara para bangsa jin tersebut yaitu orang yang lebih rendah darinya. Ya. Wa minhumul bulhu al-mughfilun, balhul mughfilun, dan ada di antara mereka yaitu yang ahli maksiat yang lalai. Wa minhumul kafaratu, dan ada di antara mereka yaitu orang-orang yang kafir. Jadi ada jin yang kafir. Wa humul kasratul kasirah, dan mereka itu sangat-sangat banyak. Ya. Jadi yang kafir lebih banyak. Bangsa jin yang kafir lebih banyak, sangat-sangat banyak kata penulis hafizallahu taala. Yaqulullahu subhanahu fi hikayati anil jinnil ladzina istama'u ilal Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam menceritakan tentang bangsa jin yang mereka telah mendengarkan Al-Qur'an. Di dalam surat Jin ayat 11. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna minna salihun, dan sesungguhnya kami, maksudnya bangsa jin. Jadi Allah abadikan ucapan mereka ini. Dan sesungguhnya kami, ada di antara kami orang-orang yang soleh, kata bangsa jin. Wa minna duna dzalik, dan ada di antara kami yang tidak seperti itu. Maksudnya tidak soleh, berarti toleh. Kunna tara'iqa qidada, kami, ya, tara'iqa qidada, kami memiliki jalan yang berbeda-beda. Kami bangsa jin memiliki jalan yang berbeda-beda. Jadi mungkin juga ada terjadi peperangan juga di kalangan mereka. Bainal kuffar wal mu'minin, mu'minin minal jin wal kafirin minal jin, yataqatalun, mereka berperang mungkin ya. Mereka ada ahlul haq dan ada ahlul dalal, mereka sama dengan manusia. Ada ahlul tauhid, ada ahlul syirik, ada ahlul sunnah, ada ahlul bid'ah. Mungkin ada yang syiah juga kali mereka. Ya, ada yang nikahnya bener, ada yang nikah mut'ah juga mereka barangkali. Iya, macam-macam. Ya, bertingkat-tingkat sebagaimana manusia. Ya. Wa ai minhumul kamilun, artinya ada di antara mereka yang sempurna di dalam kesolehan mereka. Wa minhum aqallu salahan, dan ada di antara mereka yang lebih sedikit kesolehannya. Ya, soleh tapi kurang gitu. Fahum madzahibu mukhtalifah, maka mereka itu bermazhab yang bermacam-macam. Ya, sama mungkin ada yang ikut mazhab Syafi'i kali ya. Ada yang mazhab Hambali barangkali.
mungkin ya, barangkali ya. Nggak tahu di majelisnya Syekh Labib ada nggak mereka di belakang antum. Kama huwa halul bashar, sebagaimana keadaan manusia secara umum. Sama intinya. Ya, ini karena apa? Memang taklif yang Allah berikan kepada mereka sebagaimana taklif yang Allah berikan kepada bangsa manusia. Yaqulullahu anhum, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang mereka. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Siapa yang hafal surat Al-Jin? Angkat tangan. Ada yang bilang, Ustadz, kenapa kok saya ngafal surat Jin nggak hafal-hafal? Surat yang lain katanya mudah, kenapa kok nggak hafal-hafal? Ya kali antum sambil takut mungkin menghafal. Nggak usah takut namanya. Jangankan dengan surat Al-Jin, dengan jinnya saja nggak boleh takut kan gitu ya. Maksud menghafal Al-Quran takut. Allah berfirman menceritakan bangsa jin, wa anna minnal muslimun, sesungguhnya kami ada di antara kami yang muslim dan ada di antara kami yang qasitun, yang menyimpang dari Islam. Faman aslama, maka barang siapa yang berislam, berpasrah diri kepada Allah, faulaika taharraw rasyada, maka mereka itulah yakni orang-orang yang memilih, maka mereka memilih rasyadan, memilih jalan petunjuk. Wa amal qasituna fakanu li jahannam hataba, maka adapun bangsa jin yang mereka menyimpang, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam, sama dengan manusia. Ya, makanya dalam ayat yang lain disebutkan bahwa bahan bakar neraka jahanam itu adalah jin, manusia dan bebatuan. Ya, tiga ini. Jadi nanti barang siapa yang kafarah minal insi wal jin sayakununa li jahannam hataba ma'a al-ahjar. Jadi baik manusia ataupun bangsa jin yang kafirun, mereka akan bersama-sama bebatuan di neraka menjadi bahan bakar. Bukan hanya dibakar, jadi bahan bakar. Lebih parah lagi. Subhanallah. Ai anna minhumul muslimin. Artinya sungguh ada di antara bangsa jin itu yang muslim. Wadzalimina anfusahum bil kufri, dan ada yang zalim, berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai kekufuran. Maka faman aslama minhum, maka barang siapa yang telah berpasrah diri masuk Islam di antara mereka bangsa jin, faqad qasadal huda bi amali, maka sungguh mereka menuju kepada petunjuk dengan perbuatannya itu. Akan tetapi waman zalama nafsahu fahuwa hadabu jahannam, akan tetapi barang siapa yang berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri, melakukan kekufuran dan seterusnya, fahuwa hatabu jahannam, maka dia menjadi bara api neraka jahanam. Ini kurang lebih ayolah ikhwah, yakni maratib salahi al-jin wa fasadihim. Apa? Tingkatan-tingkatan, level-level kesolehan bangsa jin dan level-level yakni kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan manusia. Ya. Itu dengan demikian selesai pembahasan poin pembahasan yang kelima, maka kita akan masuk poin pembahasan yang keenam, dan ini adalah poin pembahasan yang terakhir pada fasal yang kedua ini. Dan nanti kita akan masuk fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga ini yang terpenting di dalam pembahasan kita tentang alam jin. Karena sesuai dengan hikmah diciptakannya bangsa jin adalah al-ada, akan terjadi permusuhan bainahum wa bainana, antara kita dan mereka, yaitu bangsa jin yang kafarah. Qala al-musannifu hafizahullah taala, tabi'atus syaitan wa hal yumkinu an yuslim. Karakteristik setan, dan apakah memungkinkan setan itu masuk Islam? Ya, karena di sana kalau jin itu masih umum. Nah, di awal pertemuan yang barangkali santri baru tidak mendapatkan pembahasan awal-awal tentang bangsa jin itu dari mana diciptakan, bahannya apa, kemudian bangsa jin apa bedanya jin, setan dan iblis. Yang santri lama barangkali masih ingat apa bedanya? Hah? Masih ingat apa masih lupa? Jadi iblis dan syaitan
itu minal jin. Dalilnya dalam Al-Quran, syayatin minal ins wa syayatin minal jin. Ada setan dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin. Berarti setan itu bangsanya bangsa apa? Jin. Iblis bah moyangnya setan dari bangsa jin. Jadi setan, kesimpulannya setan dan iblis itu jin. Jin yang sudah kafir dan sudah dilaknat oleh Allah masuk neraka kekal, itu adalah iblis. Asalnya jin yang tinggal di surga sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Diisyaratkan beliau bahwasanya sebelum Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah sudah ciptakan bangsa jin tinggal di surga. Ya. Kemudian setelah Allah menciptakan Adam, maka mereka hasad kepada Adam. Yang hasadnya tersebut membawa mereka untuk kufur kepada Allah, menentang Allah, ya kan? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan juga sekilas di belakang di bab fasal yang berikutnya. Kedengkian mereka itu membawa menentang Allah, kufur, takabbur. Makanya Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena mereka menentang Allah, maka Allah laknat, sehingga mereka dinamai syaitan. Syaitan dari kata syaitana ay tamarrada anit ta'ah. Mereka menjauh dari ketaatan. Jadi jin disebut setan. Jin yang sudah disebut setan, ya setan ya jin. Ya, itu dikatakan setan karena telah membangkang kepada Allah. Ya. Kemudian dikatakan iblis, disebut iblis karena telah berputus asa. Iblis dari kata ablasa yang artinya berputus asa dari rahmat Allah. Iblis jadi setan setelah dilaknat oleh Allah dan dinyatakan kekal di dalam neraka, mereka berputus asa. Setelah berputus asa maka namanya menjadi iblis. Ya. Keputusasaannya tersebut akhirnya membawa mereka untuk bertekad menghabiskan masa hidup mereka di dunia ini untuk menyesatkan anak Adam karena dendam. Ya, jadi kita punya musuh yang selalu dendam dan mewariskan dendamnya kepada anak keturunannya. Ya, cucu, cicit, canggah, waring, udeg-udeg dan seterusnya, semuanya diwarisi dendam, kedengkian kepada anak Adam. Sehingga mereka bertekad kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam semuanya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, gitu kan. Demi kekuasaanmu ya Allah, benar-benar aku akan berusaha menyesatkan anak Adam semuanya. Itu diwariskan turun-temurun. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan yang ke-6. Al-mabhasus sadisu, pembahasan yang ke-6, tabiatus syaitan wa hal yumkinu an yuslima. Tabiat setan, karakternya setan, dan mungkinkah setan itu masuk Islam? A'tallahul jinnal qudrata 'alal imani wal kufri. Allah memberikan kepada bangsa jin kemampuan untuk memilih iman ataupun kafir. Sebagaimana manusia diberikan pilihan pada dasarnya, kan? Seperti dalam ayat faman syaa'a minkum fal yu'min wa man syaa'a minkum falyakfur. Barang siapa di antara kalian ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Itu ayat itu berlaku untuk bangsa manusia juga bangsa jin. Maka jin pun masuk dalam ayat itu. Allah berikan kemampuan untuk memilih, iradah. Walidzalika kana syaitanu 'abidan mal malaikati tsumma kafara. Oleh karena itu dahulu setan itu menjadi hamba, menjadi seorang yang beribadah kepada Allah bersama malaikat. Mereka kan bersama malaikat, komunikasinya sebelum ada Adam, mereka selalu bersama malaikat di langit, kan, ketika mereka masih di surga. Summa kafara, kemudian setelah itu menjadi kufur. Kapan kufurnya? Ketika ada Adam. Apa yang menyebabkan kufur? Al-hasad. Maka ini penyakit yang berbahaya. Ya, barang siapa yang punya penyakit hasad, maka berarti mewarisi salah satu tabiat karakter yang dimiliki oleh syaitan. Dan itu karakter yang sangat berbahaya. Banyak orang yang tahu hidayah tapi menyimpang karena hasad. Ya. Dan yang paling banyak
di kalangan umat manusia adalah Yahudi. Jadi Yahudi ini adalah manusia yang paling banyak mewarisi sifatnya iblis yang dinamakan hasad. Ya kan? Yahudi mengetahui Alkitab. Bahkan mereka di dalam surat Al-Baqarah digambarkan oleh Allah bisa memahami isi Alkitab, kitab Taurat maksudnya, perjanjian lama. Mereka seperti memahami anak mereka. Mereka faham isi kitab Taurat seperti faham anaknya. Namanya seorang bapak kepada anaknya pasti faham. Ini anakku ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, hobinya apa, ya kan begitu. Dia suka makan apa, dia kalau tidur bagaimana, dia kalau marah bagaimana, dia kalau ketawa bagaimana, tahu persis orang tua. Ini menggambarkan bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu itu benar-benar sangat memahami kandungan isi Alkitab. Akan tetapi karena hasad, ya, karena hasad mereka mengingkari apa yang ada dalam Alkitab. Yang di dalam Alkitab tersebut diisyaratkan akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, yang ciri-cirinya jelas ada di dalam kitab itu. Kan tetapi mereka kufur, ya kan? Mewarisi warisan jin dari iblis, jin yang dilaknat oleh Allah, yaitu iblis. Ya. Jadi dulunya mereka beribadah bersama para malaikat, beribadah kepada Allah bersama malaikat, akan tetapi kemudian kafara. Kemudian falamma tahawwala ilal kufri, kemudian ketika mereka sudah berpindah menjadi kufur, wa radiya bihi, dan mereka ridho dengan kekufuran mereka, wa asbaha muhibban lisyarr, dan mereka menjadi menyukai kejelekan. Yang sebelumnya mereka ahli ibadah, ya kan? Sebelum ada Adam mereka ahli ibadah bersama para malaikat. Bahkan bahkan mereka, nggak pantas dipanggil beliau, mereka bangsa jin atau syaitan dulu awalnya kan nenek moyang mereka di surga komunikasi langsung dengan Allah, gitu kan, sebagaimana para malaikat merasakan nikmatnya Allah langsung di surga. Itu nenek moyangnya syaitan yang sekarang, gitu. Akan tetapi setelah mereka menjadi kufur, mereka ridho dengan kekufuran dan mereka menjadi cinta dengan kejelekan. Taliban lahu, bahkan mencari kejelekan. Yataladzadzu bi fi'lihi, mereka merasa nikmat melakukan kejelekan. Wa da'wati ilaihi, dan nikmat mengajak kepada kejelekan. Wa yahrusu alaihi muqtada khabathi nafsi, dan bahkan mereka antusias, ya, antusias untuk mendapatkan akibat buruk jiwa mereka. Yani wa in kana mujiban li'adzabih, walaupun hal itu mengharuskan untuk diazab, mereka untuk diazab. Jadi barang siapa yang seperti itu, ya, yang ridho dengan kekufuran, cinta dengan kejelekan, suka mencari kejelekan, dan merasa nikmat melakukan kejelekan. Jadi kejelekan itu jadi sesuatu yang nikmat, indah, nah, berarti mewarisi tabiatnya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuasaanmu ya Allah, benar-benar aku akan sesatkan mereka, anak Adam semuanya, akan aku sesatkan semua anak Adam, dengan kata ajma'in, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka, kecuali di antara hamba-hambamu yang mukhlis. Jadi anak Adam sejak zaman Adam sampai akhir zaman tidak akan ada yang bisa terbebas dari namanya penyesatan dari syaitan kecuali hamba-hamba yang mukhlis. Ini. Jadi keikhlasan itu seakan-akan menjadi senjata tercanggih bagi umat manusia untuk menundukkan iblis ataupun syaitan. Sehingga barang siapa yang belum bisa ikhlas, belum bisa menjadi seorang mukhlis, maka selalu dalam bahaya. Ya, selalu mudah untuk disesatkan oleh syaitan. Akan tetapi orang-orang yang sudah mencapai level ikhlas, dan ikhlas itu tidak gampang, ya, hanya Allah yang mengetahui, karena ikhlas letaknya dalam hati. Kadang-kadang kita merasa ikhlas pun belum tentu ikhlas,
Makanya ada perkataan salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya ikhlas, fahuwa yahtaju ilal ikhlas. Barang siapa yang dia merasa dirinya sudah ikhlas, maka masih butuh untuk ikhlas lagi. Al-ikhlas azimun, kata para ulama. Ikhlas masalah yang besar, ya, bukan masalah ringan. Oleh karena itu, syaitan pun merasa tidak sanggup menyesatkan orang-orang yang mukhlis karena begitu agungnya keikhlasan. Keikhlasan itu begitu agungnya. Wa hadza yakunu fil insan. Dan ini juga terjadi pada manusia. Apa tadi? Yang tadinya beriman menjadi kufur. Saya contohkan jadi orang-orang Yahudi. Fal insanu idza fasadat nafsuhu, maka manusia itu ketika sudah menjadi rusak jiwanya, au mazajuhu, atau karakternya sudah menjadi rusak, yashtahi ma yadurruhu, maka dia merasa rindu dengan apa yang membahayakan dirinya. Wayaltazzu bih, dan dia merasa nikmat dengan sesuatu yang merugikan dirinya, membahayakan. Berarti itu syaitan berbentuk manusia. Ya. Jadi kalau jiwanya sudah rusak, karakternya sudah hancur, kebalik, dia selalu rindu dengan namanya hal-hal yang membahayakan. Ya. Bahkan dia merasa nikmat dengan sesuatu yang merugikan dirinya. Bal ya'shaqqu dzalika ushqan yufsidu aqlahu wa dinahu wa khuluquhu wa badanahu wa malahu. Bahkan dia sangat cinta dengan itu semua, dengan kecintaan yang sampai bisa merusak akalnya, merusak agamanya, merusak akhlaknya, merusak badan dan merusak hartanya. Ya, dan itu banyak kan orang yang rela merusak dirinya sendiri, ya, rela menghabiskan hartanya untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan dalam kemaksiatan, sesuatu yang jelas merusak. Ya, dan itu nyata kan? Beliau mencontohkan, wa hasbuka anta ta'ammala, cukuplah Anda merenungkan, fi hali syaribil khamr, cukuplah Anda merenungkan keadaan para pecandu khamr, wa syaribid dukhan, dan para pecandu rokok. Ya, sama. Dua orang ini ini akalnya sudah rusak, dan itu menunjukkan jiwanya sudah rusak. Ketika dinasehati, ya kan saya untuk diri saya sendiri, dengan berbagai nasihat nggak mempan, bahkan ditulis, bahkan pabrik rokok pun mengeluarkan apa itu, peringatan. Pabriknya sendiri mengeluarkan peringatan, dikasih gambar yang mengerikan. Saya pernah bicara dengan salah satu teman yang pecandu rokok, belum bicara masalah khamr, lebih parah lagi. Kita tunjukkan bungkusnya, kan dia bawa bungkus rokok tuh ya, kan gambarnya sekarang ada gambarnya tuh. Dia lagi asik menghisap rokoknya, kita katakan, "Mas, ini mas nggak takut dengan ini mas?" Apa dia jawab? "Ya, yang nggak ngerokok juga nanti mati," katanya. Ya kalau urusan mati mas, semua akan mati mas. Artinya dia tidak mempan dengan hal-hal yang menakutkan. Jelas-jelas sampai tulisannya di situ, merokok dapat membunuhnya, udah nggak takut lagi, nggak takut mati. Demi apa? Demi asap itu. Ya, kata beliau, maka cukup bagi Anda merenungkan keadaan para pecandu khamr dan para pecandu rokok. Nggak apa-apa kan rokok, ya rokok memang diharamkan, rokok memang haram. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok gitu ya. Dulu awal-awal masih ragu, sekarang sudah, dan sudah banyak kalangan yang jelas dengan tegas menyatakan rokok itu haram. Dan haram, rokok diharamkan berdasarkan penelitian medis dan berdasarkan penelitian syar'i, dari sisi syar'i menurut penelitian para ulama. Jadi baina al-atibba wa baina al-ulama ajma'u ala tahrimi ad-dukhan. Ya. Kalau Ustaz Zainal Abidin mengatakan, kalau nggak salah ingat, manusia yang paling egois adalah perokok. Ya nggak? Bahkan ada seorang bapak punya bayi kecil yang masih lucu, masih merah. Dengan santainya dia gendong bayi kecilnya sambil menghisap rokok. Ya. Padahal medis sudah mengingatkan, ya,
perokok pasif lebih berbahaya. Walaupun yang aktif juga berbahaya, tapi yang pasif ini anaknya digendong baru lahir, bapaknya kelempas, kelempus. Makanya benar dikatakan manusia paling egois, nggak peduli dengan orang lain, dengan anaknya sendiri aja nggak peduli. Itu nyata itu. Jadi itu sudah rusak jiwanya. Maka sadarlah wahai para perokok, apalagi peminum khamr. Fa inna hadainil masyrubain, karena sesungguhnya dua benda yang dihisap ini, yaqtulani syaribihima, akan membunuh pengkonsumsinya. Gimana terjemahannya ini? Wa yaftakani bihima, dan keduanya akan menjadi binasa dengan sebab khamr dan rokok. Dan tidak masuk akal. Akalnya sudah nggak bisa diajak berpikir kalau orang sudah kecanduan kan? Ya, kalau yang kecanduan khamr, ketika nggak punya uang, apa itu? Ambil silet, nadinya disayat, kemudian darahnya sendiri diminum, karena katanya darahnya rasanya rasa khamr katanya. Bahkan ada yang mengatakan darahnya lebih enak dari khamr yang asli. Subhanallah, ada yang begitu. Itu sudah akalnya sudah nggak normal lagi. Coba bayangkan manfaatnya apa? Kita lihat dari sisi manfaatnya nggak ada, mudaratnya jelas. Kemudian rasanya emangnya enak, kita cium baru lewat di sampingnya orang yang habis minum khamr atau orang yang perokok, kita baru lewat di sampingnya, baunya sudah nggak enak. Baunya saja sudah tidak enak. Rasanya apa lagi? Apa enaknya asap? Ya. Sudah harganya mahal. Coba kalau dikumpulin, ya. Para pecandu rokok itu dalam sehari bisa 5 bungkus. Satu bungkus paling murah sekarang berapa ya? Kok tahu? 13.000, ada yang 13.000, ada yang 10.000 kali, ada yang harganya di atas 20. Kok tahu? Iya kan baca-baca kan gitu. Bukan mantan. Ya, mungkin ada di antara antum yang mantannya sudah bertobat sehingga tahu bagaimana harganya rokok. Ya, jadi kalau diajak berpikir udah nggak bisa. Sampai ada yang bergurau, Mas, sampean itu kan cuman masukkan asap ke dalam mulut, Mas. Kok sampai mengeluarkan biaya banyak ratusan ribu dalam sebulan? Itu berapa? Kalau satu hari anggaplah 2 bungkus saja. Anggaplah 2 bungkus yang paling murah 10.000, berarti 20.000. 20.000 kali 30 berapa? 600.000. Setahun berapa? Subhanallah. Anaknya mau sekolah minta jajan 2.000 sehari. 2.000 aja mau sekolah. Bapaknya eman-eman dengan uang itu, tapi dia sendiri 10.000 minimal. Subhanallah. Ada yang guyonan begini, Pak, Mas, kenapa nggak Mas di belakang bis saja tuh bawa plastik yang besar, kemudian minta tolong pada Pak sopir ketika manasin bisnya mau berangkat, digas yang kenceng, kita kasih plastik di belakang knalpot itu, kumpulin banyak-banyak, itu bisa dihisap sampai sore kali. Iya kan? Kan sama-sama asap, bahkan ini asapnya kan lebih hebat. Karena bau solar kan itu. Iya kan, sama-sama nggak enak gitu loh. Tapi kata beliau di sini, karena memang akalnya sudah rusak, akalnya sudah rusak, agamanya rusak, jadi sudah tidak bisa lagi dinasehati. Wa yaftakani bihima, dan mereka berdua akan binasa dengan sebab keduanya itu. Wala yastati'ani minhuma khalasan illa bisyakil anfus, dan mereka berdua tidak akan sanggup untuk terbebas dari keduanya. Sulit ya, kecuali bisyakil anfusi, kecuali dengan merobek nafsunya. Ya kalau nafsu kita tidak dipatahkan, dihancurkan, ya susah untuk berhenti dari ngerokok, berhenti dari minum khamr, nggak bisa. Terus bagaimana kita menghancurkan nafsu kita, nafsu kepada hal-hal yang dilarang tadi? Ya tentunya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan ilmu nafi'. Ada seorang ulama yang mengatakan di dalam bukunya, ini cukup kita untuk mengkoreksi, memuhasabah diri kita ketika kita penuntut ilmu semua di sini, para santri, untuk mendeteksi ilmu kita bermanfaat apa belum.
cukup dengan kita melihat apakah ilmu yang sudah kita pelajari ini bisa merubah karakter jelek kita apa belum, tabiat kita. Masing-masing orang punya karakter, punya kebiasaan yang tidak baik, ya kan? Setelah kita belajar agama, ada yang setahun, 2 tahun, ada yang mungkin sudah bertahun-tahun, ada yang mungkin sudah jadi ustadz. Pertanyaannya, ilmu yang sekian banyak kita pelajari, sudahkah mampu merubah karakter ataupun kebiasaan buruk kita? Yang biasanya ngerokok, bisa nggak berhenti dari ngerokok? Ya, jelas hadisnya la dharara wa la dirar, tidak boleh melakukan hal yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Merokok membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Ya apa tidak? Ya. Minum khamr juga begitu. Kemudian karakter. Kita semuanya punya karakter yang tidak baik. Setiap orang pasti punya karakter, ada karakter baik, ada karakter tidak baik. Kalau ilmu yang kita pelajari mampu merubah karakter yang buruk menjadi baik, ini tanda ilmunya bermanfaat. Allahu a'lam shawab. Itu dia tentang tabiat syaitan. Sebagaimana manusia memiliki tabiat, yakni ada di antara syaitan dan juga manusia yang jiwanya rusak, sehingga menjadi terbalik, lebih mencintai hal-hal yang membahayakan dirinya daripada hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Berikutnya adalah hal yumkinu an yuslima syaitan. Mungkinkah syaitan masuk Islam? Asyaitanul akbaru alladhi huwa iblis la yumkinu an yuslima. Setan terbesar atau gembongnya setan yang bernama iblis itu tidak mungkin masuk Islam. Kenapa? Li khabarillahi fihi annahu sayabqa 'alal kufri. Berdasarkan informasi yang datang dari Allah tentangnya, bahwa sesungguhnya iblis, gembongnya syaitan, itu akan terus langgeng di atas kekafirannya. Ya. Jadi yang namanya iblis itu tidak akan mungkin masuk Islam. Amma ghairuhu, adapun yang selain iblis, falladhi yadhharu lana anna syaitana yumkinu yuslim. Adapun selain iblis, maka yang nampak bagi kita dari nas-nas yang ada, bahwasanya syaitan mungkin masuk Islam. Bidalili anna syaitan Rasulullah SAW aslama, dengan dalil bahwasanya syaitan yang menjadi korinnya Rasulullah SAW itu telah masuk Islam. Akan tetapi nanti ada khilaf di sini, kita jelaskan di belakang. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hadis itu. Di antaranya khilaf pertama, khilaf lafzi, yang lafadznya berbeda antara aslama atau aslamu, nanti dibacakan di belakang insyaallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya itu benar aslama, ada sebagian ulama yang mengatakan itu khusus syaitan yang menjadi korinnya Rasulullah, dan bukan syaitan yang menjadi korinnya selain Rasulullah. Ada yang berpendapat itu. Akan tetapi ada yang berpendapat umum, baik itu korinnya Rasulullah ataupun korinnya yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung insyaallah pertemuan berikutnya ya ikhwah. Ini ada pertanyaan, barangkali antum penasaran kalau nggak dijawab. Akan tetapi belum tentu saya bisa jawab pertanyaan antum. Ya, kalau nggak bisa jawab ya tidak saya jawab. Ya. Salah satu dari keluarga saya, siapa? Keluarga jauh, memiliki seorang anak yang mampu melihat makhluk gaib atau jin. Dan waktu itu ibunya cerita anaknya itu mengetahui kematian seseorang sebelum sehari kematian orang tersebut. Dan ternyata benar apa yang dikatakan anak tersebut. Besoknya orang yang diceritakan benar-benar meninggal. Ini jawabannya sudah pernah saya jawab di depan. Ini yang bertanya mungkin tidak mengikuti di depan, karena mungkin santri baru barangkali. Ya, saya tunjukkan saja halaman bagian awal supaya antum bisa lihat bagian depan ya. Lihat halaman yang sama kitabnya, halaman 9, fasal yang pertama. Dibahas dalam fasal yang pertama tersebut ya, tentang asal muasal bangsa jin. Ya, al-jinu alamun mustaqil, jin itu alamnya berbeda.
Kemudian kenapa disebut jin? Ini limada summu jinnan. Kenapa disebut jin? Karena ijtinanihim au istitarihim anil uyun, karena nggak kelihatan. Jin dalam bahasa Arab, jin itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, makanya janin. Janin yang ada dalam perut wanita disebut janin. Itu dari bahasa Arab sebenarnya. Karena tidak bisa dilihat mata. Dengan mata telanjang nggak bisa kelihatan. Kemudian di sini pun dibawakan pendapat para ulama, kemudian dibawakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dia bisa melihat kalian. Dia dan teman-temannya bisa melihat kalian di mana kalian nggak bisa melihat mereka. Itu jadi jawaban bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Pertanyaannya, kalau ada orang melihat jin gimana? Jawabannya adalah bukan manusia yang mampu melihat jin, tapi ada sebagian jin, karena ini banyak asar yang menyebutkan, ada sebagian bangsa jin yang diberikan kemampuan oleh Allah menampakkan diri kepada manusia. Ya. Diberikan kemampuan oleh Allah menampakkan diri kepada manusia. Dan itu bukan semua. Tidak semua jin bisa menampakkan diri pada manusia karena alamnya berbeda. Lahum alamun mustaqil, mereka memiliki dunia yang berbeda. Ya, yang tidak kasat mata. Walaupun kadang bisa dirasakan keberadaan mereka, tapi tidak bisa dilihat mata. Jadi kalau pertanyaannya adalah ada anak yang bisa melihat jin, jawabannya tidak melihat. Bukan berarti anak itu punya kemampuan melihat jin, tapi ada jin-jin tertentu yang dengan kehendak Allah diberi kemampuan memperlihatkan diri kepada manusia, dan tentunya ada tujuan. Ketika jin menampakkan diri kepada manusia ada maksud, dan kebanyakan adalah menampakkan diri bukan dalam wujud aslinya. Bukan dalam wujud aslinya. Seperti sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bagaimana jin diberi kemampuan oleh Allah menjelma menjadi makhluk, menampakkan diri dalam wujud makhluk yang lain, seperti ular, anjing, kemudian bahkan menjelma menjadi wujudnya menjadi manusia, orang yang sudah meninggal. Jadi punya mbah buyut meninggal 100 tahun yang lalu, pulang ke rumah katanya, cerita kepada tetangga, tadi malam mbah buyut pulang minta kiriman katanya. Kiriman apa? Minta kiriman bunga katanya, sama kemenyan. Akhirnya diantar kemenyan ke kuburannya. Padahal itu bukan mbahnya. Siapa? Jin. Jin yang menjelma wujud menjadi manusia. Kemudian berkaitan dengan seseorang menginformasikan sesuatu yang gaib, kemudian secara kebetulan kok benar. Ya ada banyak kemungkinan, mungkin kebetulan saja. Ya. Seperti yang digambarkan Rasulullah tentang syaitan pada setiap malam bersab-sab di bawah langit untuk mencuri berita langit. Kadang-kadang sesekali Allah bocorkan berita langit kepada syaitan dan sampai kepada paranormal atau orang tertentu. Untuk apa? Ibtila'an linnas, untuk menguji manusia. Ya. Dan itu pun sesekali saja. Hikmahnya adalah untuk menguji manusia. Ya, banyak kemungkinan, mungkin kebetulan saja. Atau mungkin dia dapat informasi dari berita langit melalui syaitan, mungkin. Kita nggak tahu. Dan bisa dibuktikan kalau dia tidak bisa melihat dan tidak mampu meramalkan apa yang akan terjadi. Bisa dibuktikan, bisa dites lagi. Coba lihat lagi di sini ada siapa. Kalaupun dia cerita di situ ada tuyul bayul, di situ ada apa misalnya, ngarang dia. Karena Rasulullah mengabarkan dalam hadis itu akan membuat ratusan kebohongan. Satu kali benar sesuai dengan berita langit, tapi ratusan kali dia akan berbohong. Ya. Kemudian diuji, suruh ngeramal lagi, bisa enggak? Cuman kemarin-kemarin aja kebetulan, setelah itu suruh ngeramal lagi, ngeramal lagi nggak bisa, ya kan? Dan tukang ramal itu pembohong. Loh, kok bisa mengatakan pembohong? Iya, Rasulullah yang mengatakan. Rasulullah yang mengatakan bahwa mereka pembohong, ya kan? Allahu a'lam bishawab. Bahasa yang digunakan oleh bangsa jin itu bahasa apa? Nggak tahu saya. Saya belum pernah ngobrol sama mereka masalahnya. Ya. Kenapa tatkala dibacakan Al-Quran bangsa jin lebih besar pengaruhnya daripada manusia?
Ataukah bangsa jin itu memahami berbagai bahasa? Ya, tidak bisa kita katakan jin memahami berbagai bahasa. Mereka punya bahasa sendiri. Seperti yang dikatakan para ulama, bangsa jin punya bahasa sendiri. Adapun ada di antara bangsa jin yang mungkin bisa bahasa lain, bahasanya manusia, yang mungkin karena belajar. Mereka memahami Al-Quran karena diajarkan oleh Rasulullah. Kan kemarin sudah dibacakan. Mereka belajar, bahkan mereka mengundang Rasulullah untuk hadir mengajarkan Al-Quran, dan mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar jika seorang bisa melihat jin jika dibuka mata batinnya? Apa namanya? Ada istilah indra keenam katanya. Indra ya 5. Indra ada berapa? 5 kan? Apa? Penglihatan, pendengaran, apa lagi? Apa? Perasa, penciuman, peraba. 5 ya. Yang keenam apa? Katanya ada indera keenam katanya. Apa itu indera keenam? Mengetahui sesuatu yang gaib katanya. Itu semuanya bohong. Ya, itu semuanya adalah kebohongan. Dan bisa dibuktikan kalau mereka bohong. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bohong kan? Ratusan kebohongan akan dia buat. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.